predestinasi. Bagaimana pandangan kakak soal predestinasi itu sendiri? Iya, saya percaya predestinasi, tapi bukan predestinasi ganda. Ya, saya percaya bahwa Tuhan memilih orang-orang tertentu, tetapi itu tidak berlaku kepada semua hal. Seperti misalnya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dipilih Tuhan. Sekinah Yesus Kristus menemui dia ketika perjalanannya ke Damsyik. Tapi itu membuat dia menjadi beriman. Saya nggak pernah ditemui cahaya Yesus sehingga saya menjadi buta. Nggak pernah itu. Tapi saya memilih dengan sadar bahwa saya mau percaya kepada dia. Gitu. Ya, jadi saya percaya kepada predestinasi, tapi bukan predestinasi ganda. Predestinasi ganda itu adalah orang Tuhan menetapkan orang masuk neraka. Wah, itu bukan Tuhan yang saya kenal. Jahat sekali loh. Gitu. Jadi predestinasi itu, dan predestinasi itu tidak sama dengan takdir. Kamu harus bedakan itu. Kekristenan tidak pernah mengenal takdir. Predestinasi adalah penentuan Allah dalam pengertian pengetahuannya yang mendahului peristiwa di mana itu harus terjadi. Dan dia memilih siapa yang dia mau pilih. Dia menetapkan Abraham. Itu dia pilih Abraham. Kita nggak bisa katakan Isim misalnya. Nggak bisa. Harus Abraham karena dia pilih Abraham. Dia menyatakan dirinya kepada Abraham. Gitu. Jadi saya percaya predestinasi, tapi tidak dengan double predestinasi. Gitu. Ya. Boleh minta tolong dijelasin ulang maksudnya double predestinasi itu maksudnya kayak gimana ya? Double predestinasi itu pemahaman bahwa Tuhan itu menentukan orang masuk surga, Tuhan itu juga menentukan orang masuk neraka. Jadi Tuhan itu pilih-pilih, kamu ke surga, kamu ke neraka, aku campakkan gitu. Itu bukan, saya tidak percaya itu. Oke. Terus mengenai, saya kan mendengar beberapa hal mengenai predestinasi. Kemudian predestinasi kan bagaimana seseorang itu ditentukan oleh Allah untuk menerima keselamatan. Kemudian ada kata juga mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hasil upaya kita sendiri, melainkan hasil pekerjaan Allah. Kemudian ada juga narasi yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Bagaimana hal-hal narasi-narasi itu bisa menjadi hal yang padu? Sejujurnya saya juga lagi bergumul soal itu. Iya. Bagaimana sih kok Tuhan bilang itu bukan hasil usahamu, tapi di sisi lain katanya kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu itu dalam Filipi. Ya. Begini bro, itu tidak bertentangan. Karena kamu menggunakan sudut pandang kacamata kuda untuk melihat keduanya itu. Itu salah. Ya. Yang pertama kita bahas dulu. Keselamatan itu bukan hasil usahamu, betul. Kenapa? Karena begini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan itu mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menjadi sarana keselamatan. Bukan karena apa yang ada pada kita. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita melakukan pekerjaan yang sempurna. Bukan karena kita layak. Bukan karena kita oke di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan merasa penting, merasa perlu menyelamatkan kita. Bukan. Tapi oleh karena kita ini manusia di dunia ini begitu rusak. Kita tidak layak, kita tidak, bahkan Nabi Yesaya berkata apa? Segala perbuatan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Artinya kita itu memang tidak layak, kita harus mati ke neraka. Karena dosa kita. Tapi oleh karena kasihnya, murni dari hatinya mengenai keibaannya kepada kita sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, dia memberikan Kristus sebagai kita. Ketika dia mengaruniakan Kristus yang keluar dari dirinya, itu bukan karena hasil usaha kita, tapi oleh kemurnian dirinya. Itu maksudnya bahwa itu bukan hasil usahamu. Ya. Nah, masalah mengerjakan keselamatan, kita akan tahu keselamatan itu, kita tahu kita diselamatkan atau tidak kalau kita menerima anugerah itu. Kalau kamu menolak anugerah itu, Yohanes 8 ayat 24-25. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu.
Jadi kalau kamu menolak anugerah Allah yang tertumpah itu kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati. Kamu tidak akan diselamatkan. Tapi kalau kamu menerima kasih karunia itu, kamu akan diselamatkan. Sama seperti misalnya kamu ada ketemu pengemis di jalanan, kamu punya uang 5.000. Ya. Kamu tidak melihat apapun dari pengemis ini, tapi oleh karena rasa kasihanmu kepada dia, kamu berikan uang 5.000 ini. Kamu berikan kepada dia, kamu letakkan di depan dia. Perkara dia menerima atau menolak itu, kalau dia menerima itu dia bisa makan. Dia menolak itu dia tidak makan. Tapi kamu sudah berikan uang itu kepada dia. Itu bukan karena perbuatan dari si orang itu, tapi oleh karena keibaanmu. Tapi apakah dia memiliki atau tidak memiliki uang itu tergantung dia menerima atau menolak. Pokoknya kamu sudah berikan bagi manusia. Nah, anugerah keselamatan yang diberikan bagi dunia itu seperti itu. Tuhan menumpahkan kasih-Nya di dalam anaknya yaitu Yesus Kristus, dan itu bergantung kepada apa yang kita responi atau tidak. Nah, makanya ketika kita sudah mengaku percaya, kita harus mengerjakan dalam pengertian apa? Kerjakan keselamatanmu artinya hidupi imanmu itu. Kerjakan keselamatanmu, kita sudah diselamatkan, maka hiduplah seperti orang yang sudah diselamatkan. Hiduplah seperti orang yang sudah dimerdekakan. Percaya kepada Kristus itu adalah kita orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka, orang-orang seperti apa? Ya tidak. Merdeka dari apa? Dari kutuk dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa banyak hal. Maka kita harus hidup menurut itu, menurut perkataan dan hal-hal seperti itu. Makanya kita dikatakan memikul salib. Jadi itu tidak bertentangan. Kamu mungkin berpikirannya, wah, Tuhan itu bukan hasil usahamu, berarti Tuhan ambil saya, Dia penyelamatkan saya. Tapi di sisi lain saya juga harus melakukannya. Ya kamu kebingungan. Baca konteksnya. Dia memberikan itu bagi dunia. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Kenapa? Kristus itu nggak bisa hilang. Tapi kitalah yang meninggalkan keselamatan itu. Kalau kita menolak Dia, ya nggak adil lah. Kamu menjadi Kristen, ya kan? Kamu terima Yesus sudah, kemudian kamu murtad. Oh, sudah selamatkan kok, gitu. Terus kamu bebas lagi berbuat dosa atau mungkin kawin dengan perempuan-perempuan yang lain yang berbeda agama dengan kamu. Tidak apa-apa, saya diselamatkan. Ya kamu nggak bakal diselamatkan. Gitu maksudnya. Ya jadi itu tidak bertentangan. Itu sejalan. Oke, baik Kak. Mungkin yang terakhir mengenai lihat di Batu ya. Silakan. Gimana Kak? Oh ya, di untuk Batu ini Stanley mau bertanya. Ya, memang kasih ya. Memang yang sudah disampaikan Kak Elia sudah cukup lengkap. Cuman saya tambahin analogi sederhana supaya paham ya. Jadi sebenarnya karena ada paham bolak-balik di pikiran kita, maka kita bingung. Jadi kalau dirunut dengan baik tadi apa yang disampaikan Elia Meron dan juga apa yang ditanyakan dari awal sama Bang Stanley ya. Nah menurut saya Bang Stanley ini bukanlah seorang yang awam ya, karena pertanyaannya cukup berkualitas dan susunan pertanyaannya itu cukup biblika. Kenapa saya bilang diawali dengan predestinasi ya. Jadi kalau predestinasi itu jelas kitab suci mencatat ya dalam Efesus 1 ayat 4 ya kan, bahkan sebelum dunia dijadikan kita sudah ditentukan. Nah terkadang saya berpikir itu karena narasi di awal. Bagaimana menurut pandangan Kak Elia dan Kak Anggiat? Mungkin seperti itu untuk pertanyaan terakhir saya, yang menjadi pergumulan saya tentunya. Terima kasih. Ya. Berpikir seperti itu bukan bagianmu. Itu bagiannya Allah. Apakah tadi Pak Anggiat sudah mengatakan fokusnya kita itu adalah mengerjakan, membuktikan bahwa kita sudah diselamatkan. Bukan kamu bertanya apakah saya diselamatkan atau tidak. Itu tidak menjadi bagian. Begini bro, keselamatan itu tidak bisa hilang. Di dalam pemikiran Calvin itu bisa diterima. Tapi kepada pikiran non-Calvin itu tidak bisa diterima kalau kita menggunakan alur pikiran yang berbeda. Apakah Calvin itu salah? Tidak salah. Kenapa? Calvin itu menggunakan sudut pandang dari atas. Dia memandang ke bawah. Dari Allah ke bawah.
Sedangkan kita dari bawah ke atas. Bener banget. Jadi kamu manusia di bawah. Ngapain kamu mandang yang punya Allah? Teologi Calvin itu teologi tingkat dewa. Itu susah sekali. Banyak orang menyalahpahami itu. Tapi itu enggak salah. Itu sudut pandang yang ilahi kok. Dia memang tahu semua. Dia memang tentu tahu siapa yang dipilih, siapa yang itu bla bla bla. Dia tahu itu. Jadi bukan bagianmu, saya ditetapkankah atau tidak. Fokusmu itu adalah seperti yang diperintahkan kepada jemaat di Filipi. Kerjakan keselamatanmu, selesaikan pertandinganmu. Ketika kamu sudah selesai melakukan itu, baru di situ kamu tahu kamu dipilih atau tidak. Karena berbicara mengenai orang pilihan, itu adalah mengenai hasil akhir. Kamu tetap setia atau tidak? Makanya Tuhan katakan, tetaplah kamu setia. Kalau kamu tidak setia, bagaimana mungkin kamu dikatakan orang pilihan? Jadi jangan bergumul kepada apa yang tidak menjadi bagianmu. Kita tidak pantas memikirkan itu. Wah, saya dipilih atau enggak? Ya mana tahu kamu dipilih atau enggak. Kalau kamu nanti pada akhirnya 1 tahun sebelum kamu meninggal kamu murtad, mana tahu kita itu. Kita nggak tahu loh kedepannya kamu dapat istri yang kaya raya tapi berbeda agama. Kemudian kamu menyangkal Kristus dengan kesadaranmu, we don't know it will happen or not. Itu bukan bagian kita. Allah sudah tahu itu bagian dia. Apa yang dinyatakan bagimu, itulah yang menjadi bagian kita. Kalau Alkitab berkata kerjakan keselamatanmu, kasihi Allahmu, kasih samamu, ya udah sebatas itu yang kita lakukan, bro. Buktikan bahwa kita beriman. Tadi Bapak Anggit berkata apa? Buktikan bahwa kita berbuah. Dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Jadi jangan berkumul dari itu, karena itu bukan jadi bagian kita. Itu miliknya Allah. Saya pun tahu. Di dalam harapan saya, di dalam penghayatan iman saya percaya bahwa saya akan diselamatkan. Tapi di dalam Tuhan bisa ada kemungkinan saya mungkin nanti akan murtad atau bagaimana. Dia tahu saya akan selamat atau tidak. Dia tahu itu. Itu bagian dia. Kalau saya pengen bilang apa yang saya lakukan, misalnya saya berdosa sekarang, wah Tuhan berarti tidak menetapkan saya untuk selamat. Saya besok berbuat baik, oh kayaknya saya ditetapkan. Ya kamu ambigu. Kamu tidak fokus untuk bertumbuh, tapi fokus kepada kekhawatiranmu. Ya kamu tidak akan berkembang. Gitu Stanley. Ya, jadi jangan khawatir tentang itu. Kalau kamu tetap tekun dalam imanmu, kamu setia kepada Dia yang kamu sebut sebagai imam besar agungmu, kamu akan diselamatkan. Bertumbuh dan berbuahlah. Itu tugas kita. Yang lainnya serahkan kepada Yang Kuasa. Oke? Oke, terima kasih Kak Elia untuk jawabannya, cukup menjawab dan sangat memberkati sih. Dengan kalimat terakhir, jangan khawatir, tapi jangan fokus ke khawatirnya, tapi fokus kepada berbuah dan bertumbuh bagi Kristus. Itu mungkin yang menjadi insight saya hadir di live ini. Puji Tuhan, terima kasih Kak Elia, Kak Anggiat. Tuhan memberkati pelayanannya. Iya, Tuhan memberkati ya. Oke. Karena betul gak sih Pak Anggiat, kalau kita berfokus kita dipilih atau tidak, ya kapan ada waktu kita bertumbuh? Ya, itulah Kak Elia. Sebenarnya rasa gelisah itu kan Yesus selalu menentang itu. Jangan gelisah hatimu, jangan kamu khawatir. Itu adalah bagian-bagian yang paling tidak disukai Tuhan Yesus. Maka dikatakan selalu jangan, ya kan? Ada 2 hal yang selalu ditekankan oleh Tuhan. Harus, jangan. Kamu harus lakukan ini, harus ini, harus ini. Di sisi lain, jangan. Bicara jangan, itu seringkali jangan takut, jangan gelisah, jangan kamu khawatir, dan seterusnya. Jadi yang disampaikan oleh Bang Stanley tadi, itu kekhawatiran, itu adalah senjata pamungkasnya iblis untuk menipu dia, ya, dan menipu orang-orang yang mungkin dengan karakter yang sama. Tapi bagi saya Kak Elia, pertanyaan Bang Stanley tidak mewakili dirinya sendiri. Menurut saya itu hanya dia meminjam orang lain yang seperti itu. Kalau dari dirinya sendiri, menurut saya nih Kak ya, saya sharing, Bang Stanley ini sebenarnya paham kok, paham, dan dia orang teologi. Karena pertanyaannya pun ya bagi saya sangat berkualitas, dan itu biblika. Dimulai dulu dari predestinasi, habis itu kepada keselamatan, habis itu kepada keraguan-raguan, diakhirkan seperti itu ya. Iya, jadi ya mantap deh Bang Stanley ya, dan jawaban-jawaban yang dari Kak Elia juga luar biasa. Oke, saya kembalikan sama Kak Elia lagi. Ya,